Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kasih haruslah aktif. Rasul Paulus dalam kitab Roma ini membahas banyak hal yang adalah dasar dari kekristenan. Di pasal sebelumnya dari ayat yang akan kita renungkan ini, ia membahas tentang kebenaran hanya dapat diperoleh dengan iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang membuat orang-orang Israel yang adalah orang-orang sebangsa dari Rasul Paulus tidak dapat menerima ini. Dan akhirnya kelak bahwa orang Israel yang adalah bangsa pilihan Allah tidak kesemuanya akan menerima keselamatan. Di perikop dari ayat yang akan kita renungkan ini, Rasul Paulus menasihati orang-orang Roma untuk hidup dalam kasih. Ayat yang menjadi sorotan kita adalah ayat 18. Ayat ini ditujukan pada orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena hanya orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatlah yang sudah merasakan kasih dan akan dimampukan oleh Allah untuk mengasihi dengan benar. Di ayat ini Rasul Paulus menasihati dalam hal mengasihi, kasih bukanlah sesuatu yang pasif tetapi aktif, di mana kasih harus dapat dibuktikan. Sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh percaya, kasih melibatkan kita untuk menunjukkan bentuk kasih itu. Dan Rasul Paulus mengaitkannya dengan hidup damai. Rasul Paulus mengatakan, jika kita berada dalam suatu keadaan yang di dalamnya bergantung kepada keputusan kita, maka hiduplah dengan damai. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kasih yang sudah dirasakan terlebih dahulu oleh kita orang percaya melalui pengorbanan Kristus lah yang dapat menggerakkan menjadi teladan bagi kita ketika berhadapan dengan segala situasi dalam kehidupan ini. Situasi yang terkadang sulit untuk kasih ada di sana. Ketika keadaan yang mengecewakan, menyakitkan, tidak disukai, difitnah, dan keadaan-keadaan sulit yang lainnya. Rasul Paulus ingin orang percaya di Roma pada waktu itu dan kita yang sudah sungguh-sungguh percaya untuk menunjukkan bentuk kasih yang kita rasakan itu dengan hidup damai dengan semua orang. Bahkan dengan orang-orang yang tidak dapat akrab dengan kita karena dipisahkan oleh jarak, pekerjaan, atau suatu masalah. Kita juga harus hidup damai dengan mereka. Artinya, kita tidak boleh membahayakan dan mengganggu mereka, serta tidak membuka peluang bagi mereka untuk bertengkar dengan kita. Jika itu bergantung pada kita yang sudah sungguh-sungguh percaya, maka jangan sampai kita membuka peluang atau membuka kesempatan atau keadaan yang tadinya damai menjadi tidak damai. Rasul Paulus ingin orang percaya di Roma pada waktu itu dan kita yang sudah sungguh-sungguh percaya untuk menunjukkan bentuk kasih yang kita rasakan itu dengan hidup damai dengan semua orang. Bahkan dengan orang-orang yang tidak dapat akrab dengan kita karena dipisahkan oleh jarak, pekerjaan, atau suatu masalah. Kita harus hidup damai dengan mereka. Artinya, kita tidak boleh membahayakan, mengganggu mereka, serta tidak membuka peluang bagi mereka untuk bertengkar dengan kita. Jika itu bergantung pada kita yang sudah sungguh-sungguh percaya, maka jangan sampai kita membuka peluang atau kesempatan atau membuat keadaan yang tadinya damai menjadi tidak damai atau kisruh. Jangan sampai kasih yang kita sudah rasakan itu dari Kristus tidak berdampak dalam kehidupan kita ataupun dalam kehidupan orang lain yang belum mengenal kasih dan merasakan kasih itu.
Jemaat Tuhan, memang tidak mudah untuk terus menunjukkan kasih yang sejati itu. Memang tidak mudah untuk terus hidup damai dengan orang lain, bahkan dengan semua orang. Itu sepertinya mustahil, apalagi terhadap orang-orang yang telah berbuat salah terhadap kita atau menyakiti kita. Tapi mari di momen ini, momen kita memasuki tahun baru ini, mari renungkan apakah kita yang sudah sungguh-sungguh percaya telah menunjukkan bentuk kasih itu dengan hidup damai dengan orang lain atau belum. Bagi kita yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, mari terimalah dan percayalah sungguh-sungguh dengannya. Maka kasih yang sejati itu akan dapat kita rasakan dan dapat kita hidupi dalam dunia ini. Dunia yang membutuhkan kasih yang sejati, kasih yang aktif. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan di pagi ini. Kami diingatkan, kami disadarkan tentang kasih itu, bahwa kasih adalah sesuatu yang berbentuk aktif, di mana kasih melibatkan kami sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh membuktikan bentuk kasih itu, bentuk kasih yang telah kami rasakan daripadamu, dari pengorbanan Engkau kepada kami Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh merefleksikannya dalam kehidupan kami, sehingga ada begitu banyak orang yang belum mengenal kasih dan merasakan kasih itu, juga mau merasakannya dan mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Tuhan, ampuni kami jika kami belum dapat membuktikan, merefleksikan kasih seperti yang Engkau inginkan. Ampuni kami Tuhan dan dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.